Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelas 5 ya, bab 6 tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat itu akhlak ya, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita tahu sifat Nabi Muhammad itu sifatnya sidik, amanah, tabligh dan fatonah ya. Itu sifat wajibnya Nabi Muhammad SAW. Adapun akhlak mulia atau sifat terpuji yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, seperti juga para rasul-rasul yang lain ya, sidik. Nah tadi itu pertama sidik, benar dan jujur. Sidik itu artinya benar dan jujur. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar dan membawa kebenaran. Nah, itu. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terpercaya, yang dapat menjaga dan melaksanakan amanah dengan baik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki oleh penduduk Mekah dengan julukan Al-Amin ya. Yang ketiga, tabligh. Nah, tabligh ini menyampaikan amanah, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi dan rasul sudah pasti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah dan larangan yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala selalu disampaikan kepada umatnya. Ini tabligh. Fatonah, cerdas dan pandai. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang cerdas dan pandai, yang mampu memimpin dan membawa umat Islam ini umumnya ya, seluruhnya, seluruh manusia ya kan, pada kemajuan dan kemakmuran, baik di dunia sampai di akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di antara umatnya. Nah, itulah sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Lalu sikap tabligh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, barangkali cukup membaca satu ayat ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah biidnihi wa sirajan munira. Nah, dari ayat ini ada 5 fungsi sifat tabligh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sebagai saksi, sebagai pemberi kabar dan sebagai pemberi peringatan. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah sirajam munira. Nah, 5 hal ya. Syahidan ini maksudnya apa? Artinya pembawa ajaran agama Islam dan menjadi saksi umatnya. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran agama Islam kepada umat manusia dan kelak menjadi saksi bagi umat Islam tentang keislamannya, tentang keimanannya. Mubasysyiran ya. Syahidan wa mubasysyiran. Mubasysyiran itu apa? Artinya pemberi kabar gembira, yakni menyampaikan tentang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa kelak di akhirat mereka akan mendapatkan balasan dari keimanannya itu, yaitu kebahagiaan hidup di akhirat berupa surga. Nadhiran wa mubasysyiran wa nadhiran. Nadhiran itu apa? Pemberi peringatan. Beliau menyampaikan peringatan kepada semua manusia
tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan. Wada'iyan ilallah. Nah, fungsi sifat tabligh yang berikutnya adalah apa? Da'iyan ilallah. Artinya apa? Menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seruan dan mengajak manusia supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasirajam munira, yang kelima berarti penerang, sirajan munira, penerang ya. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad menjadi penerang dan penyampaikan penjelasan kepada umat manusia yang dalam kesesatan menuju kepada ajaran Islam, agama terakhir, agama yang paling sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini sekilas tentang sifat atau akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.